ma'rifat Allah dulu, harus mengenal Allah dulu, baru kita boleh mati. Kenapa? Ya karena dengan mengenal Allah adalah awal satu kehidupan. Dengan mengenal Allah adalah kita telah menjalankan satu ibadah. Dengan mengenal Allah kita telah beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sedulur, saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang nampak atau yang tidak nampak, dari golongan rendah sampai golongan tinggi, secara dohiriyah, semuanya saya sapa dan semuanya wajib berbahagia. Jangan kasih ruang dalam diri kita untuk selalu menderita, karena kita akan menjadi manusia yang merugi ketika kita terus meratapi satu penderitaan dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena kita hidup ini untuk apa? Untuk menikmati satu kebahagiaan. Jangan kasih ruang dalam diri kita ini, jangan kasih ruang. Sungguh rugi kita. Ya. Nah, apakah orang yang kekurangan duit misalnya, kekurangan uang disebut sebagai orang yang menderita? Tidak. Sumber masalah, sumber penderitaan itu adanya di dalam pikiran kita, Lur. Ya. Adanya di dalam pikiran kita. Ketika kita menganggap bahwa kekurangan uang ataupun kekurangan duit ini menjadi satu masalah, ya ini akan menciptakan masalah di dalam kehidupan dirinya. Ya. Nah, coba kita bikin rileks, kita bikin santai. Ya memang semuanya butuh duit, semuanya butuh uang. Lah kan tetapi, ya, semua itu bukan menjadi ukuran bahwa mempunyai uang banyak akan bahagia, akan sejahtera. Belum tentu. Nih. Pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu buah tema tentang apa? Tema yang akan saya angkat ialah tentang jangan mati dulu sebelum mengenal Allah. Inilah tema yang akan saya angkat, karena ini hal yang sangat penting bagi kita untuk diketahui. Para sedulur, ya saudaraku dimanapun Anda berada, kenapa kita harus ma'rifat Allah dulu, harus mengenal Allah dulu, baru kita boleh mati. Kenapa? Ya karena dengan mengenal Allah adalah awal satu kehidupan. Dengan mengenal Allah adalah kita telah menjalankan satu ibadah. Dengan mengenal Allah kita telah beragama. Lah bagaimana ketika kita tidak mengenal Allah, terus kita melakukan satu kehidupan, melakukan satu aktivitas. Ketika kita minta satu pertolongan kepada Allah, lantas yang dituju Allah yang mana? Ketika kita melakukan sholat, yang disembah Allah yang mana? Ini yang perlu kita tahu, Lur. Ya. Sangat penting untuk dikenali, karena ini menjadi satu ukuran bahwa seorang itu ibadahnya diterima atau tidak, matinya husnul khotimah atau tidak. Ini awalnya harus mengenal Allah. Waktu kita umur 4 bulan di kandungan, kita sudah mengawali sebetulnya. Kita sudah mengawali satu kehidupan. Lah kan tetapi diri kita terbujuk oleh rayuan nafsu kita sendiri, bukan rayuan iblis yang itu. Kan? Rayuan iblis yang ada di dalam diri kita sendiri, dan itu adalah pelakunya diri kita sendiri, maka disitulah kita tidak bisa mengenal Allah kembali ataupun lalai terhadap Allah. Dari sinilah hubungan kita terputus, sehingga kita tidak bisa melaksanakan satu kehidupan dengan bahagia. Nggak bisa.
Kenapa tidak bisa? Ya karena ketika kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan bisa melihat keahadan Allah di dalam apa yang kita lihat, di dalam apa yang kita rasakan, di dalam apa yang kita alami. Nggak akan bisa melihat keahadannya Allah di situ. Dari situ akhirnya timbul satu masalah. Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri di dalam diri orang lain, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri di dalam masalah-masalah yang ada, maka semua itu adalah akar masalah yang akan menimpa diri kita. Yang sesungguhnya itu yang menciptakan adalah diri kita. Nah, terus yang dimaksud melihat diri kita sendiri di dalam diri orang lain itu apa? Yang saya maksud itu adalah satu kehidupan yang Allah di dalam diri orang lain. Dalam diri saya dan diri para saudara semua itu isinya sama, yaitu terliputi hidupnya. Ini yang mesti kita lihat di dalam apapun, di dalam agama, di dalam perbedaan-perbedaan yang lain, kita harus melihat persamaannya di situ. Apa persamaannya? Ya, terliputi ya, hidupnya Allah. Di sini yang akan menjadi seorang itu akan bahagia dan senantiasa meratapi sebuah menikmati sebuah kebahagiaan, kegembiraan yang tanpa batas. Dan ini yang disebut sebagai surga, dan inilah akhirat. Ya. Yang sesungguhnya akhirat itu bukan satu angan-angan, bukan satu khayalan, dan akhirat itu harus sudah dinyatakan saat ini kita sudah menembus akhirat. Maka dari itu Lur, ya, bersegeralah untuk mengenal Allah, karena dari situ kita mengawali agama, kita mengawali satu kehidupan, dan kita bisa menjalankan satu ibadah termasuk sholat. Wa aqimi sholati, sholatlah untuk mengingat. Dengan makrifat, otomatis kita akan tahu siapa yang kita ingat. Kita akan mengerti sasaran dari sebuah sesembahan di dalam kita menjalankan satu ibadah, ya. Itu loh. Maka dari itu bersegeralah, karena kita tidak tahu 10 menit, 20 menit mendatang kita masih hidup atau tidak. Kematian sudah sangat dekat, bersegeralah kembali kepada Allah, bersegeralah makrifat Allah sebelum kematian itu datang. Dari saya demikian Lur, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.